ada ratusan UMKM, baik yang kecil, mikro, sampai yang menengah gitu. Itu mereka butuh pembinaan, mereka butuh pendampingan dari perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu bisa menjadi R&D-nya mereka. Ya, mereka nggak punya R&D. Ya, perguruan tinggi lah yang akan membantu R&D-nya, bahkan sampai kepada membantu komersialisasi, pengembangan bisnisnya, gitu, pengembangan pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat akademikus dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan podcast Universitas Andalas yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Sahabat akademikus, alhamdulillah pada tanggal 19 Mei 2023, Universitas Andalas sudah meresmikan gedung STP-nya. Diharapkan STP ini akan menjembatani riset-riset di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Andalas dengan dunia industri. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua LPPM. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu Bapak Dr. Insinyur Uyung Gatot Estinata MT. Selamat datang Pak Uyung di podcast ini. Ini sudah kesekian kalinya ya Pak Uyung ya. Ketemu lagi. Oke, baik. Pertama selamat dulu Pak Uyung, sudah STP-nya sudah diresmikan dan tinggal bagaimana mendobraknya untuk menjadi sebuah kebermanfaatan yang lebih bagi masyarakat. Baik, bisa diceritakan Pak Uyung sehingga terbentuk atau diresmikan STP ini tentunya punya sejarah gitu dan proses yang luar biasa hebatnya gitu ya, sehingga STP kita bisa diresmikan. Bisa diceritakan Pak Uyung? Perjalanan berdirinya gedung tersebut cukup lama, bisa dihitung mungkin sejak 17 tahun yang lalu ya. Wow, 17 tahun yang lalu Pak Uyung. Ya, waktu itu saya sebagai wakil dekan, itu pembantu dekan 1 di Fakultas Teknik Universitas Andalas, itu diajak oleh almarhum Bapak Profesor Dr. Helmi. Waktu itu beliau kalau nggak salah sebagai wakil rektor 4 itu ya, pada tahun 2008, 2009 ya, 2006 sampai 2008 itu. Nah, waktu itu Pak Helmi, kalau tidak salah beliau sebagai peneliti yang membantu menyusun RPJMD dan RPJPP atau rencana pembangunan jangka panjang ya, Provinsi Sumatera Barat. Di sana kalau nggak salah direncanakan ada teknopark di Sumatera Barat. Bahkan setiap kabupaten kota ada teknopark, di provinsi juga ada teknopark provinsi. Nah, sejak itu gencar kita melaksanakan workshop, FGD, pertemuan-pertemuan gitu ya, untuk menjelaskan, untuk mensosialisasi dan juga menimba ilmu dari berbagai pihak, pemerintah maupun juga perguruan tinggi, pakar-pakar, apa itu namanya teknopark gitu ya. Nah, setelah kita pahami ya, dan kita coba membuat perencanaan, ternyata waktu itu Pak Rektornya, Pak Musilat Kasim, itu menyusun master plan dan juga studi kelayakan sebuah teknopark. Alhamdulillah dokumennya ada, dan itu jadikan acuan kita, seperti inilah teknopark, seperti inilah rencananya gitu, jangka pendek, jangka panjang, sampai studi kelayakannya itu apa saja sebenarnya bidang-bidang yang dapat dijadikan bisnis ya di dalam teknopark tersebut. Kemudian beralih ke kepemimpinan Pak Rektor Profesor Dr. Beri Darta Taipur. Belum memang belum jadi bangunannya gitu kan.
Waktu itu kita masih usulkan. Dan waktu itu saya pas jadi dekan Fakultas Teknik. Pada saat pelantikan Pak Wery di Jakarta, saya siapkan proposalnya, terus saya minta tanda tangan beliau, kita ajukan Pak Wery ke Bappenas, ke berbagai instansi. Waktu itu belum namanya Teknopark, tetapi Pusat Riset dan Integrasi. Ya, kemudian dia dapat perlu tanda tangan. Baru hari itu juga kita mengantarkan surat permohonan Pak Rektor itu ke berbagai instansi, itu masuk ke Bappenas. Nah, di Bappenas kita masukkan, kita juga presentasi Pak Andrinov waktu itu bersama, itu sampai udah keluar blue book-nya, ada tertulis itu Universitas Andalas itu ya, tapi rupiahnya masih 0. Kemudian perubahan terjadi ketika kementerian itu menjadi Kemenristek Dikti. Kemenristek Dikti ini bergabung antara Kemendikbud, Dikti, bergabung dengan Ristek dan Teknologi. Nah, di situ muncul istilah inovasi, ya, yang menjadi salah satu indikator dari perguruan tinggi selain Tridharma perguruan tinggi ini. Nah, kemudian di sana ada program-program, itu luar biasa waktu itu, program-program inovasinya dari kelembagaan, sumber daya, fasilitasi, ya, program-program kapasitas, ya, peningkatan kapasitas itu cukup masif. Dan kita ikut di dalamnya gitu kan, kita mengusulkan untuk diajak, untuk bergabung di sana gitu kan. Tentu kita dibantu dengan program-program kapasitas, kemudian beberapa waktu kemudian kita mengajukan juga, yang lain ada juga difasilitasi gedung, ya, kita juga mengajukan, ada yang lain difasilitasi peralatan, mesin, kita juga mengajukan. Akhirnya di Kemenristek Dikti itu oleh Pak Dirjen itu disetujui pembangunan gedung Sains Teknopark Universitas Andalas sebagai bagian dari STP-nya binaan dari kementerian. Kemudian waktu itu Pak Rektornya Pak Tabdil, kita presentasi di mana, di Jakarta di gedung BPPT. Waktu itu gempa itu. Itu presentasi di lantai paling tinggi, ada gempa, bingung juga waktu itu kan. Tapi kami jalan terus. Mau itu konsentrasi gitu ya, pasti ya, mengganggu konsentrasi. Pak Tabdil, ada Pak James Seliwat waktu itu mendampingi untuk presentasi tersebut. Kemudian disetujui pembangunannya dan juga capacity buildingnya. Kemudian dibantu 2 tahun waktu itu, tapi tahun pertama nggak terkejar, tahun kedua dibantu dengan pembangunannya. Waktu itu menggunakan Dirjen Engineering Design, di idenya yang dihasilkan oleh Pak Febrin. Waktu itu dekan, ketika ada gempa tahun 2009, beliau buka klinik konstruksi kerjasama dengan PNBP, kemudian dibuatkanlah DED, desain daripada pusat riset integrasi tersebut. Nah, itulah modal untuk pada waktu itu timingnya Sains Teknopark kan, yang sangat jadi pembicaraan lah, jadi program pemerintah. Nah, itu kita ajukan, kita dapat 2 tahun. Tahun pertama kita ngajukan DED tapi nggak sempat pembangunannya. Kemudian di tahun berikutnya DED-nya ada selesai, kemudian dengan Pak Tabdil waktu itu rektornya terima pembangunannya dan selesai sebagian ya. Kemudian sebagian lagi belum terbangun, tetapi Ristek BRIN-nya sudah bubar gitu. Ristek ke Kemendikbud, kemudian BRIN-nya terpisah. Jadi kami artinya saat itu tidak bisa lanjut karena lembaganya sendiri gitu sudah bubar gitu ya Pak. Tapi semangatnya masih. Semangatnya masih. Dan Pak Rektor
Rektor sekarang, Bapak Profesor Dr. Yuliandri SMA, itu tidak terlalu misalnya ini tuh apa, beliau udah paham sekali tentang Sains Teknopark dan tahu perlunya untuk sebuah universitas, apalagi sudah PTNBH. Langsung setuju didanai pembangunannya menggunakan dana Universitas Andalas karena berseparuh. Kemudian sekarang sudah berdiri Gedung Mega dengan dana dari Pak Rektor ini disetujui oleh Alhamdulillah 19 Mei yang 19 lalu Mei diresmikan oleh Pak Rektor Universitas Andalas, Pak Prof. Yuliandri SMA. Hampir 17 tahun ya Pak Uyung ya, dengan beberapa pimpinan rektor, ada nama-nama yang juga sangat terlibat, kemudian lembaga-lembaganya ini sangat menunjukkan prosesnya untuk menuju sampai sekarang itu panjang tapi ya berbuah. Bagusnya kita punya gedung sendiri ya Pak Uyung ya. Nah, apa yang menjadi tupoksi dari STP ini Pak Uyung sehingga sejarah yang panjang ini bisa kita maksimalkan gitu? Ya, kalau tugas pokok dan fungsi Sains Teknopark saat ini dengan adanya PTNBH itu adalah bagaimana STP ini di bawah LPPM secara masif ya untuk membantu pengembangan produk inovasi hasil riset maupun binaan UMKM gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membantu membina UMKM yang mau berbisnis teknologi, mau berbisnis hasil inovasi. Jadi melibatkan pihak jadi luar, gitu luar ya. Bisa kita bisa membentuk UMKM tersebut atau ada UMKM yang ada dari luar ya, bisa dari mahasiswa, dari alumni maupun juga dari masyarakat. Kita ajak ada proses inkubasi, ada proses pengembangan bisnis teknologi, kemudian teknologi bisnisnya kita bantu, kemudian ada proses produksi untuk membuat prototipe produk mereka, kita juga punya instalasi itu, dan juga ada teaching industry, dan juga kita ada pusat kekayaan intelektual apabila produk-produk itu bernilai invensi yang perlu dibuatkan hak ciptanya, patennya, dan juga desain industrinya. Jadi dengan demikian produk tersebut menjadi produk inovasi, kemudian bisnis itu menjadi bisnis inovasi gitu. Dan kita harapkan sebanyak mungkin dari bisnis-bisnis ini kita bina dan kita harapkan dihasilkan produk dan bisnis champion. Produk dan bisnis champion inilah yang menjadi andalan Universitas Andalas, nanti bisa menghasilkan income dari produk inovasi maupun bisnis inovasi, dan itu bisa diserahkan ke Pak Rektor, nanti dikelola oleh Direktorat Kerjasama dan Hilirisasi Riset dan atau Direktorat Pengembangan Bisnis dan Usaha, karena itu sudah berpeluang besar untuk menghasilkan income gitu. Itu salah satu target atau luarannya Pak Yung. Jadi kemana? Kita berharap setiap tahun itu ada 10 produk champion. Mungkin kita bisa membantu membina mengembangkan produk hasil riset dari riset dasar, riset terapan, dan riset pengembangan, itu nanti dihasilkan produk yang siap pakai atau siap komersial. Kemudian bisnisnya bisa dibantu untuk siap berdaya saing. Misalnya terkait produknya mesti ada berbentuk produknya, kemudian nanti dihasilkan kemasan ya, kemudian ada etiketnya, ada logo, ada merek, ada sertifikasi, kemudian juga ada standarisasi, seperti sertifikat halal, PIRT, ND, kemudian juga bisa masuk ke marketplace ya,
sehingga maka masuk ke e-katalog gitu ya. Jadi kita bantu sedemikian rupa produk dan bisnisnya itu bisa masuk pasar gitu ya. Nah, kemudian ini diserahkan ke Direktorat Hilirisasi dan Pengembangan Bisnis ya. Dan luaran ini ada target-target waktu, Pak Oyung? Ya, jadi seperti disampaikan tadi, kita akan secara berkala setiap 6 bulan. 6 bulan? Ya, 6 bulan dilaporkan mana produk yang tingkat mampu komersialnya tinggi gitu. Dan bisnis yang tingkat mampu komersialnya juga tinggi. Kita serahkan nanti ke ke Pak Rektor dan juga nanti bisa ditindaklanjuti oleh Direktorat Hilirisasi dan Direktorat Pengembangan Bisnis gitu. Jadi kita bisa membantu dalam pola membantu usaha berkembang itu bisa puluhan, ratusan gitu. Yang kita memiliki 6 klaster. Dari klaster 1 sampai klaster 6. Klaster 1 itu sudah mendekati champion gitu, kita pembina yang ada berkantor di gedung Centennial Park gitu. Sedangkan yang klaster 2 itu udah mulai bagus tapi kantornya masih di luar kampus karena terbatas tapi tetap dipantau gitu ya, pantau dibina gitu. Yang posisi saat ini Pak Oyung yang kita bina di kantor kita atau di STP kita? Ya, ada 8 kita bina dari 40 binaan kita, UMKM binaan kita, yang sisanya itu ya di luar kampus gitu. Dan kita ada inkubi, artinya wirausahawan yang diinkubasi. Dan di bawahnya di klaster berikutnya tuh ada yang tawarkan oleh Pemda meminta bantuan atau badan-badan yang minta bantuan LPPM atau STP untuk membina usaha mereka. Usaha mereka tuh bisa pembinaan manajemen, pemasaran, sistem produksi, produknya, kemudian ya terkait dengan semua dengan bisnisnya gitu kan. Dan klaster 6 yang terakhir itu adalah UMKM yang bantuannya berasal dari kementerian. Ada Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi UMKM, dari Pemda, dari Bank Indonesia, ya banyak tuh, dari BPDPKS, dari kelapa sawit, itu banyak itu. Dan kita bina tentu sesuai dengan yang paling sederhana sampai yang paling lengkap, pembinaan, capacity building, berbisnis, dan juga pengembangan produk gitu. Jadi klaster 1 sampai 6 ini kita lengkap ada gitu ya. Dan saat ini sedang itu yang itu mendukung target dari Sumbar juga, bisa 1000 wirausahawan UMKM kita bisa bina, kemudian dari yang informal menjadi formal gitu ya. Sehingga bisa resmi ada di datanya Kementerian Koperasi UMKM, dan itu akan ada pembinaan dari kementerian itu. Ini kan apa yang dilakukan LPPM khususnya melalui STP ini kan korelasinya muaranya nanti kan mendukung IKU ya Pak Oyung ya. Nah ini bisa disampaikan Pak Oyung sejauh mana? Udah selama ini kan banyak sekali peningkatan untuk mendukung akhirnya IKU kita meningkat gitu. IKU di UNAN itu ada IKU penelitian dan IKU pengabdian pada masyarakat, dan itu bisa kegiatan dan bisa juga bernilai luaran. Kegiatan itu dikaitkan dengan UMKM. Jadi di pengabdian pada masyarakat kita memiliki pola skim membantu usaha berkembang, itu sudah IKU, karena di situ nanti ada sejumlah UMKM yang kita bina. Kalau ada UMKM kita bina 100, ada 100 IKU kita gitu kan. Kemudian selama pembinaan itu bisa muncul luaran-luaran, ada publikasi ya. Kalau penelitian bisa artikel jurnal ke Scopus ya, Scopus atau WOS gitu. Kemudian juga bisa
pengabdian juga bisa. Nah, ke artikel jurnal terindeks DOAJ, Copernicus, kemudian Terakitasi, Sinta gitu ya. Itu juga IQ 5 ya, IQ 5 tes Dallas. Kemudian bisa juga ke media, artikel media massa, ke buku ya, buku referensi gitu. Ada teori dan ada juga praktek bagaimana membina UMKM atau membina teknologi produksi UMKM. Kemudian juga bisa dihasilkan paten, bisa dihasilkan cipta, desain industri. Itu produk-produknya UMKM itu STP tadi. Itu kalau misalnya seperti ini kita bisa menghasilkan desain industri, gitu kan, bisa juga hak cipta, dan juga paten, dan itu semuanya kita proteksi, kita database, kita inventarisir dan kita proteksi agar nanti UMKM dalam melakukan bisnisnya yakin bahwa itu memang invensinya milik UNAN, gitu, milik dosen-dosen UNAN, gitu. Jadi tidak ragu lagi mereka. Mereka yang khawatirkan adalah ketika produk itu UMKM produksi secara massal, ternyata ada yang mengklaim dari luar, dari provinsi lain atau perguruan tinggi lain, dan itu mereka cemaskan. Tapi ketika Universitas Dallas dosen-dosennya bisa memperlihatkan sertifikat dari kekayaan intelektualnya, mereka jadi yakin, dengan Universitas Dallas lah kerjasamanya untuk pengembangan maupun juga produksi massal dari produk-produk UMKM tersebut. Yeah. Itu gunanya kekayaan intelektual itu kita lengkapi. Kalau kita presentasikan, Pak Wiyung, STP ini berapa persen mendukung IQ? Karena selain untuk masyarakat tentunya yang akan mendapatkan kebermanfaatan. Ya. Kalau jadi jelas nih, STP mensupport, menyumbang. Ya. Kalau bisa dihitung bisa 2.000 IQ. 2.000 IQ. Ya. Dalam periode 1 tahun. 1 tahun. Ya. Bisa patennya ada 400, desain industri juga sekitar 400, hak cipta itu bisa 1.500, lebih ya, 2.000 lebih. Kemudian nanti kegiatan jumlah UMKM yang dibantu, ada yang klaster 1 itu ada 8, klaster 2 ada 40, klaster 3 4, 5, 6 tuh mungkin ada ratusan. Jadi luar biasa penyumbangnya gitu ya Pak Wiyung ya, dan keberadaannya tentunya salah satu yang betul-betul sangat kita tunggu-tunggu dan alhamdulillah sudah hadir gitu ya Pak Wiyung. Jadi dari dari tupoksinya LPPM itu kan ada riset dan pengabdian pada masyarakat. Di pengabdian pada masyarakat itu bisa terkait dengan hilirisasi, bisa terkait sosial dan komersial. Kalau sosial itu ke komunitas, ke nagari, ke masyarakat. Kalau sosial ke UMKM. Dari mikro, dari yang mikro, terus kecil, menengah, itu kita bantu. Itu juga banyak yang satu UMKM kita bantu, 1 IQ itu setiap tahun. Kemudian setiap UMKM ini kita bina tidak hanya sekali, tapi terus berkelanjutan. Tapi memang ada ada yang kita bantu komplit lengkap, ada yang kita bantu memang tidak banyak. Karena kalau ingin lengkap cukup banyak biaya yang diperlukan itu. Mungkin yang UMKM biasa kita siapkan SIUP-nya, siapkan NIB-nya, siapkan izin edar, siapkan PIRT. Kalau itu tidak mahal gitu. Tapi kalau ketika membantu sertifikat halal cukup mahal itu. Apalagi masuk e-katalog, masuk ke standarisasi SNI misalnya, itu cukup mahal gitu. Nah itu tidak semua UMKM yang kita fasilitasi tersebut. Gitu. Untuk UMKM sendiri itu sendiri Pak Wiyung, apakah seluruh Sumatera Barat atau ada wilayah-wilayah gitu, atau sekitar kampus di sini juga dapat efeknya gitu? Ya kalau umumnya memang di Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Di Padang mungkin termasuk yang paling banyak. Kemudian karena aksesnya dekat. Ya. Saling ke kampus, saling ke kampus.
seputar kampus itu juga cukup banyak, terus Kota Padang, kemudian kabupaten kota Sumatera Barat, dan ada juga di luar provinsi. Di mana saja itu Pak? Itu Jakarta, Bogor gitu kan, karena kita punya dosen-dosen kita punya jaringan ke sana gitu kan. Tidak hanya Sumatera Barat berarti ya? Bisa Riau, bisa Jambi, Bogor, Bandung, Jakarta. Ketika produknya itu produk dosen ini, hasil riset itu belum tentu memang di Sumbar pasarnya atau produsennya gitu kan. Itu mungkin di Pulau Jawa gitu ya, di luar provinsi Sumatera Barat, sehingga dosen mesti memiliki jaringan dengan dunia usaha, dunia industri dan di itu luar, kita fasilitasi ya Pak di luar, tidak hanya Sumatera Barat. Ya, di luar Sumatera Barat. Menarik Pak. Kita udah jauh lebih baik daripada sebelumnya ya, udah lengkap secara tata pamong, tata kelola, bahkan kinerja juga sudah banyak. Kita sudah bisa ya mengklaim bahwa binaan-binaan kita sudah eksis ya, sudah mampu ya, sudah berbisnis ya, dan juga sudah berdaya saing lah gitu ya, memiliki produk-produk yang karena hasil riset, hasil invensi itu unik ya. Ketika unik, daya saingnya meningkat gitu, karena seolah-olah tidak ada lawan, tidak ada persaingan dengan produk-produk invensi itu. Karena invensinya masih punya kita, patennya masih punya kita, desain industri hak cipta kita masih punya kita, mungkin selama 20 tahun gitu kan. Itu masih punya kita. Yang lain belum bisa menggunakan itu, sehingga mitra kita yang yang menggunakan teknologi, invensi, inovasi dari UNAN itu memiliki hak untuk berbisnis dengan teknologi atau produk yang unik tersebut, sehingga ketika di pasar mereka seolah-olah tidak punya persaingan gitu ya. Jadi dengan demikian kita berharap UMKM terutama yang terkait dengan yang kita bina dengan STP itu semakin banyak yang memiliki daya saing tinggi gitu ya, terutama hasil dari produk dosen UNAN ya, hasil riset, hasil invensi, hasil inovasinya. Kita juga sebenarnya bekerja sama dengan dunia industri yang besar, dikaitkan dengan ada misal produk itu diminati oleh paten kita diminati oleh industri besar ya. Itu bisa juga kita bantu di dalam hal misalnya masih diperlukan riset dasarnya, riset terapannya, riset pengembangannya, karena mungkin perlu modifikasi dan sebagainya, itu bisa kita fasilitasi. Dan kita ada riset-riset tersebut yang bekerjasama dengan dunia industri besar yang sudah mapan ya gitu ya. Ada yang unik Pak Uyung dari STP kita ini dibandingkan dengan STP kampus lain? Uniknya sebenarnya kalau pekerjaannya gitu kan hampir sama lah ya, bagaimana jembatan ini. Jadi uniknya kalau kita sebenarnya pola Science-Technopark setiap daerah, setiap perguruan tinggi ada yang sama, ada yang berbeda gitu ya. Nah, iya. Yang samanya mungkin tata kelolanya sama, ya, tata pamongnya sama, mungkin kinerjanya juga hampir bersama. Tapi keunikan di kita mungkin bisa juga sama dengan di tempat lain, tapi yang jelas bidang Science-Technopark Universitas Andalas itu mendukung tema utama riset Universitas Andalas, yaitu terkait dengan lari dari tema utama itu Pak yang jadi pangan, obat dan herbal, serta kesehatan, terutama untuk alat dan bahan kesehatan. Kalau pangan tuh kita banyak berhubungan dengan pangan fungsional, seperti untuk stunting, untuk diabetes ya, untuk makanan rendah gluten ya. Kemudian juga kalau untuk obat herbal itu kita kan kaya dengan herbal ya, gitu. Seperti daun sungkai gitu kan, dengan resource-nya itu ya dari Sumatera Barat ya, seperti juga gaharu gitu kan, sorghum, sorghum itu masuk di pangan fungsional. Kemudian
di bahan dan alat kesehatan, terutama alat kesehatan itu dikaitkan dengan rapid test kit. Bagaimana kita mengembangkan produk pengetesan cepat untuk berbagai virus, termasuk juga virus COVID sebenarnya. Yang diusulkan ke Bappenas kemarin itu sebenarnya. Kemudian yang selama ini oleh dosen-dosen Universitas Andalas itu mengembangkan rapid test kit untuk rotavirus, itu TB virus, gitu, human papilloma virus. Dan juga kita sebenarnya bisa berkembang membantu dosen-dosen UNAN bisa sebenarnya membantu pengetesan untuk AIDS, itu HIV. Ya, karena kita punya rumah sakit juga, itu lebih mudah lagi sebetulnya. Memang dosen-dosen UNAN luar biasa sebagai periset, ya, sebagai inventor, sebagai inovator luar biasa. Asal mereka memiliki fasilitas, memiliki penyaluran dan juga dukungan ya, itu luar biasa sehingga hilirisasi, komersialisasi bisa terlaksana di Universitas Andalas. Makanya sekarang kita berharap dengan produk-produk tersebut dan bisnis yang dikembangkan itu bisa menghasilkan income ya bagi perguruan tinggi yang berasal dari hasil riset, berasal dari invensi dan inovasi. Iya. Dan tentunya STP tidak bisa bekerja sendiri ya Pak Wina. Kita punya direktorat hilirisasi, kita punya direktorat pengembangan bisnis. Ya. Nah ini bagaimana ini mendekatkannya atau mengantarkan apa yang sudah dilakukan STP bisa termanfaatkan yang akan menghasilkan output tadi gitu ya Pak Wina. Ya, di Universitas Andalas itu sebenarnya pola hilirisasi itu sudah dikembangkan sedemikian rupa dan bisa jadi berbeda dari perguruan tinggi lain, dan kita belajar dari mereka perguruan tinggi lain dan kita konsepkan pola Universitas Andalas. Jadi yang sekarang inilah hasilnya. Jadi ada LPPM dulu melaksanakan seluruhnya dari TKT dasar, TKT terapan, TKT pengembangan, dan juga komersialisasi dulu itu kan. Kemudian ternyata ketika dalam perjalanannya di TKT komersialisasi kita tidak bisa garap semuanya maksimal ya, tidak bisa kita. Harus ada yang memikirkan, harus ada yang memikirkan. Jadi STP itu ada di LPPM, itu fungsinya bagaimana mengembangkan produk hasil riset. Ada 1000 penelitian di UNAN, itu harus ada yang ngurus untuk sampai menjadi produk hasil riset. Dari binaan pengabdian pada masyarakat di Universitas Andalas itu ada ratusan UMKM, baik yang kecil, mikro sampai yang menengah gitu. Itu mereka butuh pembinaan, mereka butuh pendampingan dari perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu bisa menjadi R&D-nya mereka. Ya, mereka nggak punya R&D. Perguruan tinggi lah yang akan membantu R&D-nya, bahkan sampai kepada membantu komersialisasi, pengembangan bisnisnya, gitu, pengembangan pasar. Nah, hanya saja ya itulah tugas kira-kira STP itu, produk yang dikembangkan menjadi siap untuk dipilih komersial, menghasilkan income. Kemudian kita dari sekian banyak bisnis UMKM yang kita bantu, harus adalah champion-championnya. Setiap tahun anggaplah 10 binaan kita yang kita wisuda, kita berikan kelulusan ya. Kemudian siap untuk dilepas, itu menjadi champion. Dan champion sama produk yang champion itu kita serahkan kepada Direktorat Hilirisasi dan hasil riset, karena yang dibutuhkan adalah produk sama bisnis itu adalah, contohnya adalah valuasi dari produknya, kemudian dari bisnisnya, kemudian royalti, lisensi, dan juga bagi hasil ya. Bagi hasil dengan UMKM dengan Universitas Andalas nanti bagi hasil dengan para inventor, para dosennya, itu dihilirisasi gitu. Dan inilah yang
tidak bisa kita lakukan di LPP maupun di STP, dan itu diserahkan kepada Direktorat Hilirisasi. Kita harap fokus di champion itu karena mereka udah hampir siap komersial gitu kan. Jadi tidak perlu lagi ada pengembangan, tinggal bagaimana melepaskan, menyalurkannya menjadi komersial, termasuk bisnisnya juga. Kita menghasilkan UMKM atau bisnis champion, kemudian bisnis ini sebenarnya bisa diambil alih oleh UNAN dengan sahamnya mungkin UNAN 100% atau sharing, ada 50-50 misalnya sahamnya, atau sahamnya UNAN tidak ada sahamnya, tetapi ada semacam andil di mana pengembangannya, patennya gitu kan dari UNAN, sehingga tinggal pola bagi hasil aja, dan semuanya menghasilkan income gitu untuk Universitas Andalas. Jadi dengan pola seperti ini kita memang agak berbeda dari perguruan tinggi lain, dan kita belajar dari situ. Dan itu keunikannya bisa keunikannya jadi di STP kita gitu kan. Nah, STP kita tuh mendukung, menyiapkan seluruh kelengkapan bisnisnya dari dan produk disambut 2 direktorat tadi UMKM. Nah, nanti hasilnya yang champion itulah diserahkan ke 2 direktorat itu. Hilirisasi. Produk siap komersial ke Direktorat Hilirisasi Riset. Bisnis champion itu diserahkan kepada Direktorat Pengembangan Bisnis dan Usaha Universitas Andalas. Ada satu contoh Pak Uyung yang sudah champion ini sudah sampai ke hilirisasi dan pengembangan usaha. Kita sudah menyerahkan datanya, beberapa produk, ada produk yang memiliki paten, sudah diproduksi, ada juga menggunakan pendanaan matching fund pembinaannya, kemudian ada seperti makanan fungsional gitu ya, kemudian ada produk kesehatan itu sudah ada. Tinggal sebenarnya dari direktorat yang hilirisasi itu menyiapkan, saya kira, aspek legalnya, kemudian dengan perjanjian aspek legal, contoh misalnya royaltinya berapa persen gitu, lisensinya bagaimana gitu kan. Terus keberlanjutannya misalnya bagaimana income itu diperoleh gitu ya. Secara detail teknisnya. Karena itu aspek legal banyaknya. Kemudian aspek bisnisnya. Itu berapa investasi yang diberikan sehingga tahu berapa persentase royaltinya. Itu Direktorat Pengembangan Bisnis nanti dimasukkan ke dalam perjanjian dengan mereka. Terus negosiator. Negosiasi itu perlu karena itu untuk dengan bisnis tidak bisa kita serahkan sekali dan selesai, enggak. Harus ada secara tidak berkala tapi rutin, bagaimana menegosiasikan, bagaimana mendiskusikan ini, apakah produk ini siap pasar atau harus diteliti lagi, balik lagi ke kampus atau di R&D mereka gitu. Kita siap mengirimkan peneliti, inventor untuk ke industri di dunia usaha dan industri di R&D mereka, atau kita laksanakan R&D-nya di Universitas Andalas. Boleh juga menggunakan dana Universitas Andalas gitu. Nanti bagi hasilnya baru kita hitung lagi. Jadi STP siap menerima feedback kembali gitu yang telah disampaikan ke 2 direktorat ini. Kadang ada produk yang tidak siap langsung untuk diproduksi secara massal. Perlu ada modifikasi, perlu ada kajian lagi gitu ya. Bahkan mungkin kajian pasar pun kita bisa bantu. Menggunakan pendanaan Universitas Andalas juga luar biasa, banyak hal yang dilakukan oleh STP. Itu intinya sebenarnya dari hulu ke hilir. Kita lengkapi selengkap-lengkapnya sehingga mengalirlah sebenarnya ide-ide dosen-dosen dari riset dasar, riset terapan, pengembangan sampai komersialisasi sehingga menghasilkan income. Itu kita buatkan sebenarnya rupa hilirisasinya selancar mungkin, selengkap mungkin fasilitasinya maupun aturan main dan juga SOP dan juga instrumennya, instrumennya yang digunakan itu untuk mendorong hilirisasi. Ya, luar biasa Pak Uyung. Terakhir nih Pak Uyung. Nah, dari apa yang sudah dilakukan, kemudian juga bersinergi dengan Direktorat Hilirisasi dan Pengembangan Bisnis tadi gitu. Nah, ada
unsur lain Pak Uyung, misalnya pemerintah, masyarakat, media, yang tentunya mereka juga punya supporting yang besar terhadap pengembangan STP ini. Nah, bagaimana peran di Pak Uyung nih sebagai leader di LPPM-nya untuk mengorkestrasikan ini Pak Uyung? Atau pimpinan juga punya peran di situ? Ya, sebenarnya kan setelah diberi kepercayaan oleh Pak Rektor, kita kan menerjemahkan berbagai tata pamong, tata kelola kinerja ya. Kinerja sekarang menggunakan IKU ya. Dan juga ada kinerja lain, kinerja tambahan juga ada. Kita terjemahkan semuanya menjadi program, menjadi tolok ukur keberhasilan program kita. Dan ternyata kalau distandarkan, kalau dalam fakta integritas kita harus menghasilkan kalau tahun-tahun sebelumnya 0,5 luaran setiap dosen. Nah, sekarang kemarin jadi 1. Jadi setiap dosen setahun menghasilkan 1 luaran. Alhamdulillah sekarang kita menghasilkan 7 luaran. Jadi setiap dosen ternyata hebat. Nah, dosen-dosen itu hebat. Tidak 1 sesuai target dari Pak Rektor, tapi 7 tercapai. 7 tercapai. Luar biasa. Luar biasa dosen-dosen Universitas Andalas. Kemudian kita tentu tahun depan kita ingin lebih meningkat lagi, mungkin harus lebih ya, harus lebih 7 atau 8. Nah ini membutuhkan kerjasama semua pihak ya kan. Yang lebih serunya adalah kita tidak hanya untuk meningkatkan reputasi perguruan tinggi, IKU, klasterisasi, kemudian juga WCU ya, kita juga langsung tidak langsung kita membantu sebenarnya daya saing ekonomi daerah. Itu poinnya. Ya, jadi kita kerjasama dengan Pemda, provinsi, kemudian juga kabupaten kota, kita undang ke sini dan kami mencoba memberikan pola lain dalam pengembangan UMKM di Kota Padang, mungkin di Indonesia. Selama ini kita membantu UMKM itu umumnya parsial. Misalnya ada 3 dinas, UNAN, kemudian misalnya industri besar membantu UMKM misalnya, itu dari 5 kegiatan, itu misalnya pelatihan itu beda-beda. Sehingga kalau beda-beda di sini 20, UMKM ini 20, semuanya 100 UMKM jadinya. Kalau dengan pola kita, semua pola pembinaan itu hanya untuk 20 UMKM saja, bukan 100. Tapi sudah cukup komprehensif, lengkap, komplit, sehingga yang ini juga keunikan ya. Jadi kita berharap sekali bisa mengantar mereka sampai gitu. Kata orang awak itu, antarlah kami sampai-sampai. Nah, itu. SPK Subarang. Ya, betul. Itu jadi kita bina mereka komplit. Dari misalnya 3 tahun, setahun pertama apa saja yang harus dimiliki, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, semua lengkap, maka kita bisa wisuda, kita bisa lepas. Wisudanya tanda kutip ya, karena dan kita seolah-olah masuknya sebagai wirausahawan atau pengusaha pemula, kemudian nanti menjadi pengusaha mandiri atau siap masuk pasar, siap mandiri, siap memiliki daya saing. Gitu. Jadi mampu bersaing dengan unit bisnis lainnya. Dengan ciri khasnya adalah menggunakan knowledge, menggunakan teknologi, menggunakan invensi. Dan itulah dengan 3 itu diharapkan produk maupun bisnis UMKM di Sumatera Barat terutama itu memiliki daya saing dan pada akhirnya membantu daya saing daerah, daya saing ekonomi tidak hanya untuk reputasi kampus kita tapi harus juga bermanfaat ya, harus dan pola seperti ini juga kalau memang berhasil cocok bisa di-cloning di beberapa daerah gitu. Dan Teknopark itu bisa dimiliki oleh kabupaten kota, bisa memiliki industri juga gitu. Artinya Teknopark UNAN harus bagus, harus bermutu, harus bereputasi, harus memiliki dampaknya sehingga
kita bersemangat di sini sehingga menjadi contoh gitu. Siap-siap kalau begitu Pak Uyung untuk jadi studi tiru nanti. Tiru, iya, iya. Tidak hanya perguruan tinggi lain, Betul. tapi juga pemerintahan daerah. Kita sudah meniru ke luar negeri, ya. Beberapa negara kita lihat, kita amati pola seperti apa. Ada yang kita tiru cocok dengan kita, ada yang tidak. Ya. Kemudian kita juga sudah melihat benchmarking di kabupaten kota lain di Indonesia. Kita amati, kita dari perguruan tinggi lain juga ada. Kita amati, ada yang perlu kita tiru, karena apa yang berbeda nggak cocok kita berikutnya kita yang jadi sentral studi tirunya mereka nanti yang lain gitu ya Pak. STP Universitas Andalas itu udah mengikuti lokal wisdomnya orang Sumatera Barat, orang kita di sini gitu kan, dengan sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, dan juga culture ya, setelah juga kebutuhan pasar gitu, dan juga tren dunia. Nah itu optimalisasinya sudah dilakukan, dan optimalisasi itu masih berjalan terus sampai nanti membentuk Saint Universitas Andalas yang memiliki reputasi internasional gitu. Baik, luar biasa Pak Uyung apa yang dilakukan di STP ini, tentunya dengan Pak Uyung sebagai leadernya di situ itu, dan tadi banyak hal yang kita dapatkan informasi, mulai dari bagaimana historikalnya STP ini bisa berdiri megah gitu ya Pak Uyung, sampai apa yang dilakukan dan kemudian apa manfaat untuk, tentu tidak hanya untuk perguruan tinggi Universitas Andalas ini, tapi juga yang lebih penting adalah masyarakat gitu. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Uyung sudah hadir di sini. Senang sekali bisa menggali banyak hal dari Ketua LPPM Universitas Andalas. Baik, sahabat akademikus dimanapun berada, demikianlah bincang-bincang kami dengan Ketua LPPM Universitas Andalas. Salam edukasi untuk kejayaan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.